Masing-masing paslon bisa dibilang ada plus dan minusnya. Plusnya ada di Mahfud MD dan minusnya ada di Samsul. Kenapa gue yakin dia itu ngapalin? Karena dari informasi yang gue dapat dari teman-teman di circle gue, materi debat cawapres yang sebenarnya itu harusnya tentang pertahanan dan keamanan. Tapi karena ada anaknya Pak Lurah, materi debat itu mendadak diganti jadi ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan tentang IKN. Makanya dia bisa ngejawab lancar dan bahkan cenderung gampang disundut emosinya karena mendadak ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin tentang bagaimana tips dan trik biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain. Padahal jawabannya itu simple. Sini gue bisikin. Jadi anak presiden. Bagi kita yang sudah biasa mengikuti Pilpres dari 2014, 2019 hingga hari ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan kata-kata endasmu etik itu bukan barang baru sebenarnya. Artinya ini adalah kejadian-kejadian yang selalu diulang oleh Prabowo ketika dia harus berada di titik puncak emosi yang tertinggi. Yang selama ini ditunjukkan dengan joget-joget, seolah-olah dia ini orang yang betul-betul gemoy dan sebagainya. Ternyata pada satu situasi tertentu, pada akhirnya emosinya betul-betul mencapai puncaknya. Sehingga kemudian dalam satu ruang tertutup di Rakernasnya Partai Gerindra, dia mengatakan bahwa endasmu etik. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder. Dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa. Termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu. Perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Lihat rekam jejaknya. Jangan pilih orang yang pernah melakukan berbagai pelanggaran di masa lalunya. Marilah pilih mereka yang sanggup mengakselerasi bangsa ini ke depan dan sanggup mengakomodasi berbagai impian anak muda hari ini. Banyak orang mengira bahwa dengan dukungan Jokowi secara terang-terangan ke Prabowo, maka otomatis Prabowo akan menang. Apalagi tim suksesnya Prabowo secara sistematis meneriakan satu putaran untuk Pilpres kali ini. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran. Putaran kedua, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Ketika putaran kedua, Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok. Keterlibatan Paman Usman sebagai ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan meloloskan Gibran dengan semua pelanggaran hukum yang membuat wajah banyak orang kaget. Kok Jokowi bisa begitu ya? Gibran bukannya jadi penambah suara Prabowo, malah jadi pemberat yang menarik suara Prabowo ke bawah. Padahal salah satu keinginan Prabowo dengan memaksa dirinya untuk bersedia dipasangkan dengan Gibran adalah peluang presiden untuk ikut membantu dia memenangkan pertandingan. Prabowo panik, istana juga panik ketika suara-suara negatif malah semakin keras dan di dalam hati banyak orang mereka menyimpan ketidaksukaan yang mendalam dengan situasi ini. Dan akibat dari itu kampus-kampus mulai bergerak meneriakan politik dinasti, kecurangan, dan banyak lagi makian kepada presiden. Citra lucu dan bersahabat yang sukses dibangun oleh tim Prabowo sejak beberapa lama, lewat citra gemoynya itu, sekarang luntur tidak berbekas. Topeng gemoy itu hilanglah sudah langsung terlepas. Awalnya adalah penampilan Eyang Prabowo sendiri yang tidak terkontrol selama debat capres. Emosinya terpancing. Lalu beberapa hari lalu, muncullah video yang viral itu. Sebuah video bocoran dari acara Rakernas Partai Gerindra merekam pidato Eyang Prabowo. Di video itu tampak jelas
Eyang Prabowo belum pulih dari emosi tinggi saat acara debat. Rasa kesal masih membara di hatinya. Soal Eyang Prabowo menggunakan umpatan kasar, dasmu, kepalamu, ini sesungguhnya bukan yang pertama kali terjadi di depan umum. Makanya di pidato tersebut, Eyang Prabowo kembali menyinggung pertanyaan yang menyudutkan dirinya sewaktu debat soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika. Maka meluncur muluslah umpatan kasar itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat Cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar ini. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan.
Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Sekarang gue mau ngomong jujur, debat Cawapres kemarin itu seru dan keren. Masing-masing paslon bisa dibilang ada plus dan minusnya. Plusnya ada di Mahfud MD dan minusnya ada di Samsul. Bukan kayak gitu. Poin plus dari Samsul adalah kantong matanya jadi tebel. Dan gue rasa itu karena dia pakai sistem hafalan SKS alias sistem kebut semalam untuk ngapalin semua jawaban dari materi debat yang mau ditanyain. Karena materi debatnya udah dikondisiin, berarti ada kemungkinan jawaban dari 4 tema itu juga udah dikondisiin untuk diapalin sama Samsul. Makanya dia bisa ngejawab lancar dan bahkan cenderung gampang disundut emosinya karena mendadak ada pertanyaan di luar apalan dari Caimin tentang bagaimana tips dan trik biar bisa dapetin anggaran dari pusat lebih gede daripada daerah lain. Padahal jawabannya itu simple. Sini gue bisikin. Jadi anak presiden.
Kenapa gue yakin dia itu ngapalin? Karena dari informasi yang gue dapat dari teman-teman di circle gue, materi debat cawapres yang sebenarnya itu harusnya tentang pertahanan dan keamanan. Tapi karena ada anaknya Pak Lurah, materi debat itu mendadak diganti jadi ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan tentang IKN. Itu jawabannya. Sesimpel itu doang sebenarnya. Tapi si Samsul udah terlanjur kebawa emosi duluan. Jadi kelihatan kan kalau sebenarnya dia itu satu genre sama capresnya. Senggol dikit langsung bacok. Tapi gue rasa si Samsul nggak ada masalah dengan itu semua. Yang penting pas kemarin itu si Samsul beneran bisa tampil dengan pede banget loh. Dia bisa bilang jumlah wisatawan yang ke Solo melebihi Jogja. Kalau salah, tinggal suruh buzzer cari-cari pembenaran. Karena kalau dari data pariwisatanya Jogja dan Solo, wisatawan yang datang ke Solo cuma sekitar 300-an ribu orang doang. Sedangkan wisatawan yang ke Jogja itu ada 1,6 juta orang. Dan ternyata yang ngerasa si Samsul ini menjijikkan itu bukan cuma gue. Tapi publik yang ada di posisi netral dalam Pilpres ini jadi ilfil juga sama dia. Seharusnya kalau emang si Samsul ini pinter, dia bakalan nyari cara gimana caranya menarik simpati masyarakat yang netral. Tapi ini malah bikin orang yang netral jadi nggak respect. Di luar konteks itu, ada juga yang nggak gue suka dari cara dia ngasih pertanyaan. Dia itu kayak sengaja banget ngasih pertanyaan jebakan untuk bikin lawannya jadi kelihatan jelek. Itu bukan fair play, itu jahat dan menjijikan. Itu artinya apa? Itu artinya si Samsul bukan pinter, tapi dodol. Logikanya begitu kan? Nggak cuma itu, dia juga pas ngasih pertanyaan jebakan itu sok-sokan dengan singkatan dalam bahasa Inggris, yaitu SGIE. Nah, kalau lu ngedenger gua ngomong SGIE, gua lagi make ejaan apa? Ejaan Indonesia atau Inggris? Yang bener gimana kalau ejaan Inggrisnya? Ya SGIE, bukan SGIE. Katanya lulusan luar negeri. Masa nyebut SGIE aja kayak orang nggak pernah sekolah di luar negeri? Apakah mungkin yang dimaksud Samsul tentang SGIE itu adalah si gemoy itu emosian? Kalau itu artinya ya oke lah, berarti dia jujur. Buka banyak lapangan kerja, naikin pertumbuhan ekonomi, terus ngelanjutin pembangunan infrastruktur yang udah berjalan, dan yang pasti tekad dari Ganjar Mahfud adalah no one left behind. Kita sama-sama maju ke depan dan nggak ada yang ditinggalin di belakang. Kebayang nggak? 450 triliun itu cuma jadi kotoran doang. Itulah yang nggak bakalan dilakuin oleh Ganjar Mahfud. Bayangin aja dengan uang 450 triliun, mereka cuma ngejalanin satu program. Tapi dengan uang yang hampir sama, Ganjar Mahfud bisa jalanin 21 program. Jauh kan kualitasnya? Ganjar Mahfud juga akan bikin program yang nggak bakalan nyusahin rakyat. Bagi Ganjar Mahfud, uang rakyat yang 450-an triliun itu lebih baik dipakai untuk hal yang produktif. Di antara ketiga cawapres yang debat kemarin itu emang Pak Mahfud dong yang paling realistis. Apa yang disampaikan itu berupa fakta, pengalaman, dan rekam jejak. Pasangan Ganjar Mahfud ini nggak mau bikin program yang nyusahin rakyat. Apalagi cuman karena janji manis kampanye, terus rakyat dipaksa untuk terima kalau pajak mau dinaikin 23%. Rakyat udah kesusahan, terus masih diperes dengan pajak yang tinggi. Program ngasih makan gratis dan susu gratis itu asli nggak ngotak gitu. Karena kalau itu dijalanin, kita butuh 1 triliun per hari untuk ngasih makan gratis. Nah, setahun itu ngabisin anggaran kira-kira 450 triliun. Dan karena anggarannya nggak ada, terus pajak ke rakyat dinaikin buat ngejalanin program itu. Lu bisa mikir nggak tuh? Skema otaknya kayak gimana dan posisi otaknya tuh kayak gimana waktu ngomong kayak begitu. Terus untuk masalah IKN ini juga ada konyol-konyolnya lagi. Pak Mahfud itu ngebahas soal investor asing. Bisa-bisanya si Samsul bilang IKN diserbu investor.
Dia tuh sampai nyebut nama-nama perusahaan yang udah investasi di IKN. Iya bener, tapi itu investor lokal Samsul, bukan investor asing. Lah orang datanya sendiri malah bilang IKN sepi investor, malah sampai sekarang belum ada investor asing yang masuk. Bapaknya juga ngakuin kok. Ini kenapa bapak anak jadi nggak kompak kayak gini ya? Bentar. Gue jadi ngakak lagi kalau inget omongannya Cak Imin. Karena dia juga agak-agak ngaco sih menurut gue. Masa dia bilang mau bikin 40 kota kayak Jakarta? Caranya itu gimana? Astaga, orang mau bangun IKN aja ngos-ngosan. Karena duitnya terbatas. Investor juga sepi. Kok bisa-bisanya bilang mau bangun 40 kota kayak Jakarta? Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini
dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.